teman-teman semua. Di video kali ini kita akan mengenal sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang. Sebelum kita memasuki sifat-sifat dari bangun datar, kita harus tahu dulu bangun datar itu apa. Nah, bangun datar dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Nah, bangun datar memiliki banyak bentuk-bentuk. Nah, yang pertama yaitu persegi panjang, yaitu bangun datar yang mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut siku-siku. Dan yang kedua itu persegi, yaitu persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga, yaitu bangun datar yang terbentuk oleh 3 buah titik yang tidak segaris. Jajar genjang, yaitu segi 4 yang sisinya sepasang-sepasang sama panjang dan sejajar. Dan trapesium, yaitu segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Nah, kemudian ada layang-layang, yaitu segi 4 yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal lainnya. Belah ketupat, yaitu segi 4 yang semua sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Lingkaran, yaitu bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Nah, inilah bangun-bangun datar yang sudah disampaikan tadi. Ada persegi panjang, persegi, segitiga, jajar genjang, kemudian ada trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Nah, selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat dari persegi panjang. Nah, yang pertama yaitu memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. Yang kedua yaitu memiliki 2 pasang sisi sejajar yang berhadapan dan sama panjang. Yang ketiga yaitu keempat sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Yang keempat yaitu memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Yang kelima yaitu memiliki 2 buah simetri lipat. Dan yang keenam yaitu memiliki 2 buah simetri putar. Nah, kemudian kita belajar tentang sifat-sifat dari persegi, yaitu memiliki sisi yang sama panjang, sisi-sisi yang sama panjang, memiliki 2 diagonal yang sama panjang, keduanya saling berpotongan dan membentuk tegak lurus, serta membaginya menjadi 2 bagian sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yakni 90 derajat, memiliki 4 sumbu simetri lipat, memiliki 4 titik sudut, dan memiliki 4 sumbu simetri putar. Nah, sifat-sifat dari segitiga ya sama sisi. Nah, yang pertama yaitu memiliki 3 sisi dengan panjang yang sama. Kedua yaitu memiliki 3 sudut dengan besar yang sama, yaitu 60 derajat. Ketiga yaitu memiliki 3 simetri putar. Keempat memiliki 3 simetri lipat. Dan kelima yaitu memiliki 3 sumbu simetri. Nah, sifat segitiga sama kaki, yaitu memiliki 2 sisi dengan panjang yang sama, memiliki 2 sudut dengan besar yang sama, memiliki 1 simetri putar, memiliki 1 simetri lipat, dan memiliki 1 sumbu simetri. Kemudian, sifat segitiga sembarang, memiliki 3 sisi yang tidak sama panjang, memiliki 3 sudut yang tidak sama besar, dan memiliki 1 simetri putar. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sifat-sifat jajar genjang. Nah, sifat-sifat dalam jajar genjang yaitu memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, memiliki 2 pasangan sisi yang sejajar dan sama panjang, memiliki 2 buah sudut tumpul dan 2 buah sudut lancip, sudut yang berhadapan sama besar, diagonal yang dimiliki tidak sama panjang, tidak memiliki simetri lipat, dan memiliki 2 simetri putar. Nah, kemudian kita belajar tentang sifat-sifat dalam trapesium. Nah, yaitu memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang, sudut-sudut di antara sisi sejajar besarnya 180 derajat. Sifat bangun datar layang-layang, yaitu memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, memiliki 2 sudut yang sama besarnya, diagonalnya berpotongan tegak lurus, salah satunya diagonalnya membagi diagonal yang lain sama panjang, dan memiliki 1 simetri lipat. Sifat-sifat belah ketupat, yaitu memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut, keempat sisinya sama panjang, 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, diagonalnya berpotongan tegak lurus, memiliki 2 buah simetri lipat, dan memiliki simetri putar tingkat 2. Sifat-sifat lingkaran. Nah, yang pertama yaitu memiliki jarak pada tepi garis ke titik pusat yang biasa disebut dengan jari-jari atau dilambangkan dengan huruf R. Kemudian memiliki simetri lipat dan putar yang jumlahnya tidak terhingga, memiliki jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat, memiliki 1 titik pusat, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi yang seimbang, memiliki jari-jari yang menghubungkan ke titik pusat dengan titik busur lingkaran, memiliki diameter konstan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bangun ruang.
Apa sih bangun ruang itu? Nah, bangun ruang adalah salah satu bagian dari bidang geometris. Bangun ruang adalah suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang dan volume dan juga sisi yang membatasinya. Nah, bangun ruang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar. Pertama, kita akan masuk ke dalam bangun ruang sisi datar, yaitu kubus. Kubus memiliki beberapa sifat, yaitu mempunyai 8 buah titik sudut, mempunyai 6 buah sisi yang kongruen berbentuk persegi, mempunyai 12 buah rusuk yang sama panjang, mempunyai 12 buah diagonal sisi atau bidang yang sama panjang, mempunyai 6 buah bidang diagonal yang kongruen berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bangun ruang sisi datar yang kedua, yaitu balok. Balok mempunyai beberapa sifat, yaitu mempunyai 8 titik sudut, mempunyai 6 bidang sisi berbentuk persegi panjang dan tiap bidang sisinya yang berhadapan kongruen. Sifat selanjutnya yaitu mempunyai 12 buah rusuk yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok rusuk-rusuk yang sama dan sejajar, mempunyai 12 buah diagonal sisi atau bidang, mempunyai 6 buah diagonal yang berbentuk persegi panjang, dan mempunyai 4 buah diagonal ruang. Kemudian kita masuk ke dalam bangun ruang sisi datar yang ketiga, yaitu prisma. Nah, sifat-sifat dari prisma yaitu bidang alasnya berbentuk segi N beraturan, rusuk-rusuk sisinya tegak lurus terhadap bidang alas. Nah, sifat dari prisma tegak segitiga yaitu mempunyai 6 buah titik sudut, mempunyai 9 buah rusuk, mempunyai 6 buah diagonal sisi, tidak mempunyai diagonal ruang dan bidang diagonal, mempunyai 10 titik sudut. Sifat selanjutnya yaitu mempunyai 7 buah sisi, mempunyai 15 buah rusuk, mempunyai 12 titik sudut, mempunyai 8 buah sisi, mempunyai 30 buah diagonal sisi, mempunyai 18 buah diagonal ruang. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bangun ruang sisi datar yang terakhir, yaitu limas. Limas terbagi menjadi dua, yaitu limas segitiga dan limas segi empat. Nah, sifat-sifat dari limas segitiga yaitu mempunyai 4 buah titik sudut, mempunyai 4 buah bidang sisi, mempunyai 6 buah rusuk, dan mempunyai garis tinggi limas. Kemudian, sifat dari limas segi empat yaitu mempunyai 5 buah titik sudut, mempunyai 5 buah bidang sisi, mempunyai 8 buah rusuk, mempunyai 2 buah diagonal sisi, mempunyai 2 buah bidang diagonal, dan mempunyai garis tinggi limas. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung yang pertama, yaitu tabung. Tabung mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu memiliki 3 sisi, yakni sisi atas, sisi alas, dan selimut tabung. Tidak memiliki titik sudut karena bentuknya berupa lingkaran. Bidang atas dan bidang alasnya yang berbentuk lingkaran pasti memiliki ukuran yang sama. Terdapat sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung, terdapat tinggi tabung yang berupa jarak antara bidang atas dan bidang alas, dan memiliki 2 rusuk lengkung. Selanjutnya kita masuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Kerucut memiliki beberapa sifat, yaitu alasnya berbentuk lingkaran, memiliki 2 sisi, yakni lingkaran yang berada di bawah dan bidang lengkung, selimut kerucut. Terdapat selimut kerucut yang berupa sisi lengkung, memiliki 1 rusuk lengkung, memiliki sebuah titik puncak, dan terdapat tinggi kerucut yang berupa jarak titik puncak ke alas. Kemudian kita masuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung yang ketiga, yaitu bola. Bola memiliki beberapa sifat, yaitu hanya memiliki 1 sisi saja, yang berupa kumpulan titik-titik berjarak sama dengan pusat bola. Sisi bola ini disebut juga dengan selimut bola. Tidak memiliki rusuk, memiliki jari-jari bola yang hubungkan antara titik pusat bola dengan titik permukaannya. Jari-jari bola ini ditulis dengan huruf R. Ukuran diameternya 2 kali dari ukuran jari-jari bola. Memiliki tali busur bola berupa ruang garis yang menghubungkan 2 titik pada bola. Sekian penjelasan dari saya tentang mengenal sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.